datang di channel Novi. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materi pertama. Materi yang pertama adalah religius, yang merupakan nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Nah, seseorang yang memiliki karakter religius dalam dirinya akan selalu merasa bahwa setiap yang ia lakukan pasti dilihat oleh Tuhannya. Manusia religius berkeyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah merupakan bentuk bukti yang jelas terhadap adanya Tuhan. Religius sendiri dia berkaitan dengan pluralitas yang merupakan keberagamaan atau kemajemukan dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa yang telah diakui atau dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Konghucu merupakan agama. Namun ada sebagian mengatakan bahwasanya Konghucu itu bukan agama, melainkan hanya tradisi tradisional dari ras Cina. Selanjutnya adalah unsur agama. Nah, menurut Star and Globe tahun 1968 terdapat 5 unsur yang dapat mengembangkan manusia menjadi manusia yang religius. Yang pertama itu adalah keyakinan agama. Nah, kepercayaan atas doktrin ketuhanan seperti percaya terhadap adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir, dan lain-lain. Seseorang tidak akan taat kepada Tuhannya tanpa adanya sebuah rasa keimanan kepadanya. Namun, terkadang keimanan ini bersifat abstrak atau tidak menentu, alias kadang bertambah, kadang berkurang, dan bisa jadi akan hilang seiring berjalannya waktu. Nah, hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan keimanan ini adalah dengan cara memupukkan rasa keimanan dengan melakukan perilaku keagamaan yang bersifat praktis atau dengan ibadah. Ibadah sendiri merupakan cara melakukan penyembahan kepada Tuhan yang telah diyakini dengan segala rangkaiannya. Nah, ibadah ini menjadi garis pemisah antara manusia itu sendiri dengan jiwa yang mengajaknya pada kejahatan. Ibadah juga dapat menimbulkan rasa cinta pada keleluhuran, gemar mengerjakan akhlak yang mulia, dan amal perbuatan yang baik dan juga suci. Nah, semua aktivitas bisa menjadi sebuah ibadah jika sesuai dengan hukum Tuhan yang telah ada. Ketiga, ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama mengenai ajaran agama yang dimana meliputi berbagai segi dalam suatu agama. Misalnya pengetahuan kita tentang sembahyang, zakat, dan sebagainya. Di samping itu juga bisa mengenai sejarah perjuangan Nabi atau peninggalan-peninggalannya. Lalu yang keempat ada pengalaman agama, yang dimana merupakan perasaan yang dialami oleh seseorang yang beragama, seperti merasa tenang, tentram, bahagia, syukur, patuh, taat, rasa takut, menyesal, bertobat, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah konsekuensi dari 4 unsur tersebut. Nah, aktualisasi dari doktrin agama yang dihayati oleh seseorang yang berupa sikap, ucapan, dan perilaku atau tindakan. Nah, dengan demikian hal ini bersifat agregasi atau penjumlahan dari unsur lain. Walaupun demikian, seringkali pengetahuan beragama tidak berkonsentrasi pada perilaku keagamaan. Contohnya ada orang-orang yang pengetahuan agamanya baik, tetapi sikap, ucapan, dan tindakannya tidak sesuai dengan norma-norma agama yang dianutnya. Selanjutnya adalah pendidikan agama. Manusia harus berusaha terbuka dan berusaha berjalan di atas petunjuk agamanya jika ia tidak ingin diganggu oleh guncangan-guncangan yang berdatangan silih berganti dalam hidupnya. Nah, petunjuk-petunjuknya ialah keyakinan diri yang harus dicari dalam agama. Tanpa petunjuk itu akan mudah terjadi sebuah konflik batin, kegelisahan, dan keluh kesah akan bermunculan yang akan mengganggu ketenangan diri seseorang. Oleh karena itu, manusia harus terus-menerus melakukan kontrol diri atau mawas diri dengan cermat. Namun hal ini sulit dilakukan tanpa adanya bimbingan. Untuk itu, pendidikan agama yang berlangsung terus-menerus sepanjang hayat harus dilakukan.
Pendidikan agama harus dilakukan di rumah, di sekolah atau kampus, di lingkungan masyarakat, di berbagai kelompok dan majelis serta pendidikan. Agama ini harus dilakukan dengan berbagai cara dan juga media. Nah, materi yang kedua adalah jujur. Jujur ini merupakan sebuah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai seorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Terdapat dua hal dalam jujur. Yang pertama adalah tidak khianat. Nah, berkhianat merupakan suatu tindakan meruntuhkan kepercayaan orang lain dengan bertindak yang menyalahi kepercayaan tersebut. Berkhianat ini merupakan sifat terburuk yang dimiliki seseorang. Untuk itu, jujur adalah karakter yang sangat penting yang harus ada pada manusia. Nah, yang kedua adalah kejujuran. Nah, jujur ini merujuk pada suatu karakter moral yang mempunyai sifat-sifat positif dan mulia seperti integritas, penuh kebenaran, tiadanya bohong, curang, ataupun mencuri. Nah, pada dasarnya kejujuran itu merupakan alamiah yang sangat diperlukan untuk perkembangan diri dan masyarakat. Yang penting bagaimana cara menerapkannya. Nah, jujur juga ini bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi jika tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan dan juga ada pada perbuatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah pendidikan kejujuran. Nah, dalam sebuah pertemanan, terkadang kita mengobrol atau berbincang untuk mengisi kekosongan. Namun, terkadang tanpa kita sadari, kita terbawa arus dalam keadaan yang memaksa kita untuk berbohong atau berbual agar percakapan menjadi lebih seru. Maka itulah pendidikan kejujuran harus diterapkan sejak dini di mana saja dan kapan saja. Nah, di lingkungan kampus sendiri biasanya mahasiswa itu berbuat jujur apabila dia yang pertama menyampaikan sesuatu dengan keadaan yang memang sebenarnya. Terus yang kedua, dia bersedia mengakui kesalahan, kekurangan, ataupun keterbatasan dirinya. Yang ketiga, dia tidak suka menyontek, tidak suka berbohong, tidak memanipulasi fakta atau informasi. Dan yang terakhir adalah ia berani mengakui kesalahannya. Nah, untuk menegakkan sebuah kejujuran dalam lingkungan kampus, tenaga pendidik dapat membuat peraturan yang dapat mengurangi bahkan meniadakan ketidakjujuran itu sendiri. Materi yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dalam hal ini alam, sosial dan budaya, dan juga serta negara dan Tuhannya. Terdapat beberapa macam tanggung jawab. Nah, yang pertama itu adalah tanggung jawab personal, yang dimana merupakan orang yang bisa melakukan kontrol pada dirinya sendiri secara internal dan juga eksternal. Nah, seseorang yang bertanggung jawab harus memiliki ciri dalam dirinya, yaitu yang pertama memiliki jalan lurus, yang kedua selalu memajukan diri sendiri, yang ketiga menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen pada tugas, melakukan tugas dengan standar yang baik, mengakui semua perbuatannya, menepati janji, dan yang terakhir berani menanggung risiko atas ucapan dan tindakan yang telah ia lakukan. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab moral, yang merupakan tanggung jawab yang merujuk pada sebuah pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Semisal, seseorang yang melanggar kewajiban moral yang ada sehingga diberikan beban tanggung jawab moral oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini merupakan tanggung jawab yang dimana seseorang harus bertanggung jawab pada masyarakat di sekitarnya. Tanggung jawab sosial ini bukan hanya sekedar memberi atau tidak melakukan kerugian terhadap masyarakat, tetapi bisa juga berupa sifat-sifat kita yang perlu dikendalikan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ada nilai-nilai yang harus dimiliki ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, diantaranya itu yang pertama, senantiasa berbicara dengan benar, menghindari perasaan iri dengki, tidak bahlil, terus bersikap pemaaf, adil, amanah, dan tidak sombong. Nah, selanjutnya adalah pendidikan tanggung jawab. Nah, kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita,
maka kita pun harus belajar untuk menerima tanggung jawab total terhadap diri kita sendiri. Nah, pendidikan tanggung jawab bukan hanya berarti pendidikan mengenai kewajiban, namun juga tentang hak. Dan pada akhirnya tanggung jawab akan menyangkut mengenai kedirian kita, siapa kita, dan mengapa kita harus berbuat ini dan itu. Karena tanggung jawab merupakan eksistensi dari diri kita sendiri. Nah, materi yang terakhir adalah disiplin. Nah, disiplin ini merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, yang pertama ada disiplin dan cita-cita. Disiplin diperlukan ketika kita memiliki sebuah cita-cita. Nah, dalam dunia pendidikan, seseorang yang memiliki disiplin akan menganggap cita-citanya sebagai alat ukur untuk berhati-hati atas perilaku yang akan dia lakukan. Nah, menurut Scan tahun 1984 menyatakan ada 3 hal dari cita-cita. Yang pertama ada spesifik, yang dimana kita harus tepat dan jelas dengan apa keperluannya dapat dilaksanakan. Terus yang kedua ada tingkat kesulitan. Nah, target harus bersifat pertengahan. Terlalu mudah berarti tidak ada tantangan, terlalu susah juga akan banyak gagal. Terus yang ketiga adalah dekat. Target yang dekat akan membantu kita meraih tujuan secara cepat. Nah, selanjutnya adalah disiplin dan derita. Derita memang selalu menyertai disiplin untuk mencapai cita-cita. Namun, setelah mencapai pada cita-cita tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebanggaan yang tiada tara. Oleh karena itu, derita jangan kita takuti, tetapi harus kita nikmati. Nah, yang ketiga adalah disiplin dan hukuman. Disiplin yang dihubungkan dengan hukuman adalah disiplin yang hubungannya dengan orang lain. Hubungan di sini berarti konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita melakukan sebuah pelanggaran hukum. Nah, yang terakhir adalah pendidikan disiplin. Disiplin adalah kata kunci kemajuan dan kesuksesan, bukan hanya prestasi, jabatan, harta, kemampuan, dan lain-lain. Namun, disiplin juga diperlukan untuk sekadar hobi. Orang terdahulu mempraktikkan disiplin ini dengan cara merekomendasikan bangun pagi, tidak terlena dalam kemewahan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan saya sedikit mengenai beberapa materi. Terima kasih atas atensinya dan see you next video.